Setelah kita belajar mengenai UGP, ukuran gejala pemusatan, kemudian dispersi, sekarang kita akan mempelajari yang namanya momen. Jadi momen ini adalah properti dari distribusi suatu data. Jadi apabila kita mempunyai sekelompok data sebanyak n, x1, x2 sampai dengan xn, maka yang disebut momen ke R atau MR adalah sebagai berikut. Jadi MR itu seper N dikali dengan jumlah dari X, kemudian X ke I pangkat R. Nah, R ini adalah momen keberapanya. Ini untuk data berkelompok, untuk data tidak berkelompok, dan ini untuk data berkelompok dan ada K kelasnya. Nah, ini sampai dengan K ya. Ini adalah frekuensinya. Untuk R sama dengan 1, berarti kan pangkat 1 ya. Momen pertama M1 merupakan rata-rata hitung. Nah, kan jumlah seluruh datanya dibagi dengan N, jadi rata-rata hitungnya. Momen tersebut merupakan momen terhadap titik asal. Kemudian, sedangkan momen terhadap rata-rata hitung adalah sebagai berikut. Nah, ini untuk data tidak berkelompok, jadi dia melihat simpangannya terhadap rata-rata hitung pangkat R-nya. Kalau untuk data berkelompok dikalikan dengan frekuensinya, XI-nya digantikan dengan midpoint-nya. Nah, jadi kalau R sama dengan 2 atau momen kedua merupakan varians. Kalau kalian lihat ya, data ke I dikurangi dengan rata-rata pangkat 2 dan dibagi N, ini adalah rumus varians. Kalau rumus standar deviasi adalah akar dari varians. Kalau R sama dengan 3 berarti pangkat 3, momen ketiga M3 ini berguna untuk mengukur kemencengan atau skewness. Nah, jadi M3 ini berguna untuk mengukur kemencengan. Nanti dibagi dengan standar deviasi pangkat 3 itu baru menjadi skewness. Kemudian R sama dengan 4, ini pangkat 4, momen keempat berguna untuk mengukur keruncingan, kurtosis. Nah, M4 dibagi standar deviasi pangkat 4 itu baru nilai keruncingannya atau kurtosisnya. Kita sudah belajar mengenai rata-rata hitung momen 1, kita sudah belajar standar deviasi akar dari varians, di mana varians itu adalah momen kedua. Sekarang kita akan belajar skewness dan kurtosis, yaitu diukur menggunakan momen ketiga dan momen keempat. Yang pertama kemencengan kurva atau skewness. Nah, kalau seperti ini, kurvanya seperti ini, kanan dan kirinya sama, berarti kurvanya adalah simetris, di mana letak rata-rata hitung, median, dan modusnya itu terletak di tengah-tengah, simetris. Sementara kalau kurvanya tidak sama rata, salah satu sisinya lebih banyak, ini sisi kanannya lebih banyak dibandingkan sisi kirinya, lebih banyak datanya ya di sini. Ini disebut dengan skewness positif. Nah, ini biasanya modus lebih rendah dibandingkan median, lebih rendah dibandingkan rata-rata hitung. Sementara skewness negatif, nih dia menceng kiri ya, ini menceng kanan, ini menceng kiri. Itu biasanya rata-rata hitung itu lebih rendah dibandingkan median, lebih rendah dibandingkan modus. Ini adalah skewness negatif. Nah, di sini TK ini adalah tingkat kemencengan. Itu rumusnya adalah rata-rata hitung dikurangi modus dibagi dengan S. S ini adalah standar deviasi. Atau bisa juga menggunakan rumus 3 dikali rata-rata hitung dikurangi median dibagi dengan standar deviasi. Nah, jadi kalau kalian lihat dari pelajaran sebelumnya ya, untuk menghitung z-score, untuk menghitung koefisien varians, untuk menghitung skewness, dan untuk menghitung kurtosis, semuanya itu kita menggunakan standar deviasi. Makanya standar deviasi disebutkan itu di ukuran dispersi yang paling sering digunakan. Nah, ini lanjut lagi. Apabila tidak terlalu menceng, umumnya terdapat hubungan modus sama dengan rata-rata dikurangi 3 kali rata-rata kurangi median. Nih, kalau kalian ingat, ini kita bahas di pertemuan tentang ukuran gejala pemusatan. Nah, kita lihat kok bisa sih seperti ini. Tadi rumus tingkat kemencengan ya, ini sama dengan rata-rata kurang modus bagi S, atau rumus yang ini. Berarti kan ini sama dengan ini ya, harusnya nilainya kita samakan.
Nah, setelah di sini nilai S-nya boleh kita coret ya, boleh dicoret. Lalu berarti rata-rata hitung kurangi modus sama dengan 3 dikali rata-rata hitung kurangi median. Berarti modus sama dengan rata-rata dikurangi 3 kali rata-rata kurang median. Ini sama rumusnya. Nah, jadi ini dapatnya sebenarnya dari rumus yang ini dan ini. Lalu, ukuran tingkat kemencengan juga dapat dihitung berdasarkan momen ketiga dengan rumus. Nah, ini momen ketiga ya. Jadi, momen ketiga dibagi dengan standar deviasi pangkat 3. Jadi, semuanya pangkat 3 itu adalah skewness, ukuran skewness. Tingkat kemencengan. Atau bisa juga untuk data berkelompok, untuk data tidak berkelompok, kalau data sudah dikelompokkan, kita ingat ada adjustment dari frekuensinya di sini. Nah, kemudian apabila kelas intervalnya sama, dapat digunakan rumus ini. Nah, ini ya, C ini adalah kelas intervalnya. C pangkat 3 dibagi S pangkat 3 dikali ini rumus yang panjang ini, adjustmentnya ada di sini, ada DI. Nah, D ini sama seperti waktu kita menghitung standar deviasi tadi ya, menggunakan D di sini. Nah, D ini adalah simpangan kelas ke I. Ini harusnya I-nya I kecil ya, simpangan kelas ke I terhadap titik asal asumsi. Lalu K itu banyaknya kelas, C itu adalah besarnya kelas interval. Nah, semakin besar nilai kemencengannya alfa 3 ini, kurva distribusi semakin menceng atau miring. Nah, semakin besar positif ataupun semakin besar negatif ya. Kemudian kalau nilainya 0, maka kurvanya akan simetris. Kalau lebih dari 0, maka akan menceng ke kanan, skewness positif. Kalau misalnya dia kurang dari 0, maka akan menceng ke kiri atau skewness negatif. Dan menurut Carl Pearson di sini, distribusi yang memiliki nilai kemencengan lebih dari plus minus 0,5, berarti lebih dari 0,5 atau kurang dari minus 0,5 adalah distribusi yang sangat menceng. Jadi kalau misalnya masih berada di antara minus 0,5 sampai 0,5 ya bisa dibilang dia nggak terlalu menceng. Tapi kalau berada di luar area itu dia sangat menceng. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ini ada contoh soal, datanya masih sama ya. Carilah tingkat kemencengannya, termasuk kurva jenis apakah distribusi nilai ini. Kita masuk ke Excel. Nah, ini kemencengan, ini nanti untuk menjawab soal kurtosis. Nah, kita copy terlebih dahulu. Nah, ini ya, jadi bisa menggunakan rumus yang di sini atau bisa menggunakan rumus yang di sini. Sekarang kita coba terlebih dahulu, mungkin rumus yang dari momen terlebih dahulu ya. Ini kan kayaknya lebih simpel nih ya. Yang harus kita cari informasi terlebih dahulu adalah rata-rata hitung dan standar deviasinya kan. Nah, karena ini ada data berkelompok, berarti kita harus cari midpoint-nya terlebih dahulu. Midpoint-nya MI, midpoint ke I itu sudah ada di soal sebelumnya, ini midpoint-nya ya. Nah, lalu frekuensi I dikalikan dengan midpoint ke I itu sama dengan ini. Oke, ini sebenarnya di sini udah kita dapat ya sebenarnya ya, udah kita cari ya. Ini rata-ratanya dan ininya standar deviasinya. Mungkin nggak usah kita cari lagi ya di sini, langsung aja nih kita copy sebelumnya. Sorry, ini sama dengan ini. Lalu standar deviasinya juga, lalu interval kelasnya C sama dengan yang di sini. Datanya sama ya, ini jumlah.
jumlah. Jadi kita langsung masuk ke sini aja ya, ini nggak usah kita cari lagi karena sudah pernah kita cari untuk rata-rata hitung dan standar deviasinya. Berarti yang pertama kita harus cari adalah, oh ya, untuk data berkelompok berarti ini ya, MI midpointnya dikalikan dikurangi dengan rata-rata hitungnya. Ini kalau nggak salah juga sudah ada, kita cari. Oh, ini sudah dikuadratin ya. Berarti kita cari lagi, MI nya tetap kita tampilkan ya. Nih, MI tetap kita perlukan. Oke, lalu berarti ini XI dikurang, ini MI dikurangi rata-rata pangkat 3. Oke, ini MI dikurangi rata-ratanya lalu pangkat 3 sama dengan MI dikurangi ini, kita kunci lalu pangkat 3. Kemudian ini dikalikan dengan FI nya, berarti kali dengan FI nya, frekuensi kali ini, lalu lagi di sini dibagi dengan standar deviasi pangkat 3. Nih kita dapat ya standar deviasinya pangkat 3. Berarti sekarang alfa 3-nya atau kemencengannya tuh kita taruh di sini aja deh. Kemencengannya kita copy simbol ini ya. Alfa 3-nya ini adalah si alfa, ini dia, dan ini 3. Nilai kemencengannya kita taruh di sini aja deh, yaitu rumusnya adalah jumlah dari ini, jumlah dari ini lalu bagi N baru bagi standar deviasi pangkat 3. Oke, berarti ini sama dengan ini, jumlahnya belum ya, kita jumlahkan. Berarti di sini nanti selnya dibagi dengan N-nya lalu dibagi dengan standar deviasi pangkat 3. Oke, kita jumlahkan di sini. Nah, ini 0,0634, berarti dia menceng ke kanan karena sudah di atas, karena dia nilainya positif dan dia kalau di sini belum begitu menceng ya. Kita lihat tadi menurut Carlson tadi 0,5 ya, berarti dia karena masih di bawah 0,5 berarti dia nggak begitu menceng, tapi dia sudah menceng positif. Nah, itu kalau mau pakai rumus dari momen. Sekarang kita pakai rumus nih yang panjang ini ya. Kita lihat ada DI-nya. Si DI itu juga sudah kita dapatkan tadi. Nah, ini ya si DI-nya ya. Oke, ini lalu sampai di sini. Yang pertama yang minus ya, FI kali DI pangkat 3. Jadi FI kali DI pangkat 3. Ini F kali pangkat 3. Kemudian apalagi di sini
FI kali DI pangkat 2. Ini FI kali DI pangkat 2. Pangkat 2. Ini frekuensi dikali ini pangkat 2. Oke, lalu FI dikali DI, frekuensi I kali nilai D-nya, jarak dari kelas acuannya ya. FI dikali DI di sini. Oke, udah dapat semuanya. Baru kita masukkan ke rumus di sini ya, ke rumus di sini. Oke, kita taruh di sini. Tadi rumusnya sama dengan, kita lihat ya di sini, C pangkat 3 dibagi S pangkat 3. Berarti di sini C nih pas intervalnya pangkat 3 dibagi S standar deviasi ya pangkat 3, kemudian dikali dengan nih ya, jumlah FI kali DI pangkat 3 dibagi N, berarti jumlah ini. Oke, belum kita jumlahkan tadi ya, tapi nanti kita taruh di sini bagi N. Lalu apalagi dikurangi 3 kali ini FI DI pangkat 2 bagi N, lalu dikali lagi ini FI kali DI, jumlah FI kali DI. Oke, lalu diapain lagi, tambah 2 kali jumlah FI DI bagi N dulu baru pangkat 3. Berarti ini FI DI bagi N dulu baru pangkat 3. Oke, ini kita jumlahnya kita tarik dulu ya. Nah, oke, di sini kita lihat dia nilainya nih ada yang nggak sama ya. Nah, kita cek terlebih dahulu apa nih yang salah di kita. Kita lihat terlebih dahulu ya. Pertama, C3 pangkat S3. Nah, ini C-nya udah benar ya, B24 pangkat 3 dibagi S. Ini S yang ini ya, 26 ya. Pangkat 3 udah benar juga, standar deviasinya udah benar. Lalu dikali dengan ini jumlah dari FI DI pangkat 3 dibagi dengan N. FI DI pangkat 3 adalah G23. Oke, udah benar, dibagi N. B23 udah benar. Lalu dikurangi 3 kali FI DI pangkat 2. Ini ya, itu adalah H23. Oke, dibagi N, bagi B23 udah benar juga. Lalu ini dikali FIDI. Ini FIDI yaitu I23. Nah, ini belum kita bagi N ya, dibagi dengan N. Oke, lalu kita cek terlebih dahulu lagi, plus 2. Oke, 2 kali FIDI pangkat 3, FIDI bagi N dulu baru pangkat 3. FIDI nya sama ya, I23 lalu bagi N, B23 baru pangkat 3. Kita lihat. Oke, jadi nilainya sama ya. Jadi kalian mau pakai rumus dari momen ataukah mau pakai rumus pakai D ini, rumus momen, atau mau pakai rumus ini, akan sama saja nilai kemencengannya. Jadi apa yang bisa kita simpulkan, bahwa distribusi nilai ini dia akan menceng ke kanan, tapi tidak terlalu menceng ya di sini ya. Nah, sekarang kalau kita mau buktikan dengan kurvanya di sini ya, apakah benar-benar menceng. Nah, ini ya, kalau kita lihat dia itu lebih tebal
nilainya di sisi kanan di sini, tapi nggak terlalu menceng ya, nggak terlalu menceng kan di sini karena masih di bawah 0,5, tapi sudah sedikit menceng ke kanan di sini, nilainya lebih tebal di sini. Oke, sekarang kita akan bahas yang selanjutnya. Setelah kemencengan kurva atau skewness, kita masuk ke keruncingan kurva atau kurtosis. Nah, kalau keruncingan kurva ini terdiri dari 3, ada yang leptokurtis sangat runcing, ada yang platykurtis jadi agak mendatar merata, dan mesokurtis. Nah, di sini nggak begitu runcing di sini ya. Kemudian ini adalah rumus untuk menghitung kurtosis, bisa dihitung dengan momen, ini momen keempat. Jadi bisa juga dihitung dengan nilai D ini, dibantu oleh D ini. Jadi kalau dengan catatan kalau kelas intervalnya sama, kalau kelas intervalnya nggak sama nggak bisa menggunakan rumus ini, harus balik ke acuan yang awal. Jadi momen keempat digunakan untuk menghitung kurtosis alfa 4 ini, dibagi dengan standar deviasi pangkat 4. Ini untuk data tidak berkelompok, ini untuk data berkelompok. Ada adjustment di frekuensinya di sini. Lalu kalau kurtosis sama dengan 3, kurvanya mesokurtis atau kurva distribusi normal ya. Kalau misalnya kurtosisnya lebih dari 3, kurvanya leptokurtis jadi sangat runcing, puncaknya tinggi. Kemudian kalau keruncingan kurva atau kurtosisnya kurang dari 3, dia platykurtis, dia agak mendatar. Nah, ini masih sama ya, contoh soalnya datanya. Carilah tingkat keruncingannya. Termasuk kurva jenis apakah distribusi nilai ini? Apakah termasuk yang tadi ya, leptokurtis kah, platykurtis atau mesokurtis? Kita lihat dulu ya. Nah, ini untuk menghitung kurtosis bisa kita pakai momen ataupun kita pakai interval di sini. Kita coba cari pakai momen terlebih dahulu ini untuk data tidak berkelompok. Berarti kita copy dulu yang di sini. Ini adalah alfa 4-nya. Atau kurtosisnya. Kalau yang pertama berarti dilihat ya di sini xi dikurangi x bar atau xi dikurangi mu lalu dipangkat 4. Berarti kita cari terlebih dahulu nilai ini. Pangkat 4 sekarang. Lalu dikalikan lagi dengan frekuensinya. Berarti ini juga pangkat 4 ya. Jadi di sini, jadi sekali lagi ya, kalau misalnya kita anggap populasi berarti rata-rata hitungnya mu. Kalau kita anggap dia sampel, di soal disebutkan sampel, kita pakai lambangnya x bar. Berarti midpoint lalu dikurangi dengan nih rata-rata hitungnya, kita kunci, lalu pangkat 4. Lalu di sini dikalikan dengan frekuensinya, ini frekuensi dikali dengan ini. Jangan lupa kita jumlahkan. Nah, udah lengkap ya. Yang kita butuhkan akan mencari ini kurtosisnya. Di bawah kurtosis sama dengan jumlah dari ini dibagi n dibagi n lalu dibagi dengan ini standar deviasi pangkat 4. Jadi standar deviasi pangkat 4. Nah, nilainya 2,28. Berarti nilainya di bawah 3. Jadi dia platykurtis ya, agak mendatar. Kita lihat tadi nih platykurtis dia agak datar. Kalau dilihat di sini ya dia agak mendatar ya, di sini enggak yang runcing banget sampai di atas. Ya agak mendatar, platykurtis. Sekarang kita gunakan rumus yang di sini. Bisa digunakan karena interval kelasnya sama.
Oke, sekarang yang FIDI pangkat 3 udah, ini FIDI udah, ini kuadrat sudah. Lalu yang belum adalah FI dikali DI pangkat 4. Ini FI dikali DI pangkat 4. Ini frekuensi dikali D-nya pangkat 4. Lalu ini dijumlahkan. Sekarang kita siap menghitung kurtosisnya. Yang pertama ini interval kelas pangkat 4 dibagi dengan ini sigma, kok sigma dibagi, oh ya kalau populasi sigma ya, atau dibagi standar deviasi pangkat 4. Bisa kalian gunakan ini semuanya di pangkat 4 kan, atau bisa juga sama aja ya nanti hasilnya bagi ini baru pangkat 4. Kita lihat nih, sama dengan ini pangkat 4 dibagi, oke nilainya sama ya. Oke, ini belum selesai nih mencari kurtosisnya, masih di sini doang. Lalu kita kurung aja, lalu dikali. Pertama apa nih? FIDI pangkat 4, jumlah FIDI pangkat 4 yang ini dibagi N, bagi N, lalu dikurangi 4 dikali ini FIDI pangkat 3, mana yang pangkat 3 di sini ya, lalu bagi N, dikali lagi yang di sini ya, FIDI bagi N lagi, plus 6 dikali nih FIDI pangkat 2 ini dibagi N, lalu dikali nih jumlah FIDI, lalu dibagi N dulu baru dikuadratkan. Ini jumlah FIDI dibagi N baru dikuadratkan, lalu dikurangi 3 kali nih FIDI dibagi N dulu baru pangkat 4. Berarti ini si FIDI pangkat bagi N dulu baru pangkat 4. Udah semua ya. Oke, nilainya sama ya. Jadi mau menggunakan pendekatan momen ataupun mau menggunakan pendekatan kelas interval itu akan sama saja hasilnya. Jadi kurvanya ini, distribusi nilainya ini karena nilainya kurang dari 3 termasuk Platy-Curtis nih, terbukti juga dengan gambarnya ya, tidak begitu runcing kurvanya. Ini sudah. Oke, jadi sudah selesai ya pembahasan kita mengenai dispersi. Jadi dispersi tadi ada nilai jarak, kemudian ada rata-rata simpangan, ada simpangan baku, kemudian ada koefisien varian. Kemudian ditambahkan lagi kita mempelajari tentang momen. Jadi ada momen 1 itu ada rata-rata hitung, kemudian momen 2 adalah varian, momen ketiga untuk menghitung skewness atau kemencengan, momen keempat untuk menghitung kurtosis atau keruncingan kurva. Oke, jika masih ada yang perlu ditanyakan silakan kontak saya ya. Demikian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.